Damai sejahtera Tuhan atas kita. Jemaat sekalian, kita siapkan hati kita dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara dan menjaga setiap kami. Saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami menerima dan memahaminya dengan baik. Izinkanlah setiap kami untuk kami boleh hidup di dalamnya, sehingga jiwa kami disegarkan dan kehidupan kami dipulihkan. Tidak selalu kami berdiam dalam kedukaan, tetapi kami boleh bangkit dan meraih harapan dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, renungan ngopi pada saat ini kita dedikasikan secara khusus untuk keluarga yang sedang berduka, yakni mereka yang harus kehilangan anggota keluarganya ketika mereka dipanggil Tuhan. Ayub pasalnya yang pertama, ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya bacakan demikian. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian sabda Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, siang itu telepon genggam saya berbunyi. Seorang rekan dari seberang kota menyampaikan sebuah informasi bahwa keponakannya sedang perjalanan menuju ke Bojonegoro untuk menengok suaminya yang sedang berada di dalam perawatan di rumah sakit. Harapan yang dia sampaikan adalah setidaknya saya bisa menemani keponakan itu untuk berjumpa dan mendoakan suaminya sedang dalam perawatan. Sepanjang siang sampai sore hari, hati ini berharap bahwa semoga sang suami terkasih boleh dipulihkan. Perjuangan dari Surabaya sampai Bojonegoro untuk mendapatkan sebuah perawatan yang terbaik adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah. Maka harapan itu pula yang saya genggam. Semoga sang suami betul-betul dipulihkan. Sore menjelang, telepon genggam saya kembali berbunyi. Dan sekarang bukan lagi rekan saya, tetapi sang keponakan, istri dari suami yang sedang dirawat. Suaranya bergetar, suaranya begitu lirih terdengar. Om, saya tidak kenal Om. Tapi apakah Om berkenan? Saya sudah siapkan hazmat. Saya sebentar lagi akan sampai di Bojonegoro. Setidaknya kita bisa hadir untuk mendoakan. Ya, saya siap. Itulah jawaban saya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, berapa menit kemudian waktu pun berlalu dan kembali telepon genggamku berbunyi. Duka yang sangat dalam.
Oh, suami saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Suami saya sudah meninggal. Saya takut, saya sendirian di Bojonegoro. Saya takut saya tidak berani berjumpa dengan suami saya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bergegas saya pun menuju ke rumah sakit. Betul, ibu itu hanya seorang diri. Dia terus menangis. Namun ada satu harapan, dia harus berjumpa dengan suaminya meskipun sudah dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, duka itu begitu terasa. Luka itu begitu ternganga ketika jenazah suaminya akhirnya dibawa ke tempat pemusnahan jenazah, ketika harus dibersihkan dan dimandikan. Saya hanya bisa tertegun, tetapi ada satu hal yang saya saksikan. Meskipun dalam sebuah isak tangis, dengan teguh dia menatap jenazah suaminya. Dia siapkan pakaian-pakaian, dia persiapkan segala sesuatunya sebelum akhirnya harus dibawa ke Surabaya kembali untuk dimakamkan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin ini hanyalah sebuah atau salah satu kisah kedukaan yang hari-hari belakangan ini kita saksikan. Sungguh kehilangan orang yang dikasihi adalah luka yang sangat dalam. Sungguh kehilangan orang yang sangat dicintai adalah luka yang sangat pedih. Hari ini kita juga menerima sebuah kisah yang dialami oleh Ayub, seorang yang benar di hadapan Tuhan, seorang yang bergaul akrab dengan Tuhan, seorang yang begitu takut akan Tuhan, seorang yang sungguh tidak bercela. Tetapi lihatlah, maut menghampiri siapa saja, maut menghampiri setiap orang tanpa bisa dielakkan, tanpa bisa ditunda. Ya, kedukaan dan kepedihan ditebarkan. Tapi hari ini kita juga melihat bahwa Ayub memiliki teladan iman yang luar biasa. Pada satu sisi dikatakan ketika ia harus mengalami kedukaan karena ditinggalkan anak-anaknya, karena ditinggal lewat kematian oleh anak-anaknya. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Ayub berduka sama dengan kita yang sedang berduka. Ayub menangis sama dengan kita yang sedang menangis. Itu adalah sebuah respon manusia sebagai bentuk kecintaan kita kepada mereka yang telah berpulang ke dalam pangkuan Tuhan. Tetapi itu pula yang menjadi sebuah simbol pengakuan kita ada kerapuhan dan keterbatasan yang melekat di dalam diri kita. Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh Ayub? Kemudian sujudlah Ayub dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Ayub menjadi teladan bagi kita. Dia tidak hanya sekedar menangis, dia tidak hanya sekedar berseru dan berteriak, tetapi dia bersujud menyembah kepada Tuhan. Sebuah pengakuan iman yang luar biasa. Dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kita punya adalah dari Tuhan. Dan sesungguhnya segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Ada saatnya diberikan kepada kita. Ada saatnya kita bergantung kepadanya dan hidup menikmati keindahan dunia dengan segala anugerah itu. Tetapi ingatlah, semua hanya sekedar titipan. Semua
adalah empunya, atau yang empunya adalah Tuhan. Ada waktunya Dia mengizinkan kita untuk menikmati dan mensyukuri. Kita berbahagia, kita bersuka cita. Tetapi ketika tiba waktunya, Tuhan mengambil kembali. Itu berarti Tuhan sangat mengasihinya dan Tuhan sangat menginginkannya. Ketika Tuhan mengambilnya, sudah semestinya kita pun mengikhlaskannya dalam sebuah ungkapan syukur. Terpujilah nama Tuhan. Dari apa yang diungkapkan oleh ayat ini, kita pun menerima sebuah kesaksian iman bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya tidak pernah lepas dari tangan Tuhan, tidak pernah lepas dari kuasa Tuhan. Baik kebahagiaan atau kesukacitaan maupun kedukaan dan kesedihan, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Dalam sikap iman yang seperti itulah Ayub mau mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya mereka yang telah meninggal di dalam Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan Sang Empunya yang sejati. Yang kita bisa syukuri adalah kita pernah menjalani hari-hari dengannya. Yang kita syukuri adalah beliau tidak pergi kemana-mana, tetapi yang meninggal di dalam Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Dan sikap terakhir yang dimiliki oleh Ayub adalah di dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Betapapun Ayub tahu bahwa segala harta bendanya hilang dalam hitungan sekejap. Segala ternaknya, segala harta kekayaannya, bahkan anak-anaknya yang sedang berpesta atau yang sedang mengajarkan perjamuan malam dipanggil oleh Tuhan. Secara manusiawi kita akan mengatakan, kok nemen-nemen, kok keterlaluan sekali musibah yang terjadi bertubi-tubi. Semestinya ada cara yang lain, semestinya ada situasi yang lain, tetapi kenapa ini terjadi? Ya, itulah respon manusiawi kita. Tidak jarang ketika kita belum mampu menerima situasi yang terjadi, bukan hanya orang lain yang disalahkan, bukan hanya pejuang-pejuang kemanusiaan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk merawat yang dipersalahkan, tetapi tidak jarang Tuhan pun ikut menjadi kambing hitam. Tapi hari ini kita melihat apa yang dilakukan oleh Ayub. Tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Artinya Ayub masih yakin bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya masih berada di dalam kendali Tuhan, dan Tuhan masih memiliki sebuah rencana yang terbaik baginya. Saudaraku, hari ini kita berduka. Beberapa rekan-rekan kita dipanggil oleh Tuhan. Hari ini kita mungkin juga masih berduka. Beberapa rekan kita sedang tergolek lemah tak berdaya dengan sakit yang sedang diderita. Tapi mari kita selalu bertanya, Tuhan, Engkau punya kehendak apa? Tuhan, Engkau punya rancangan dan rencana apa? Biarlah yang terbaik itu yang Tuhan anugerahkan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa sang pemilik kehidupan, Bapa sang pemilik yang agung dari setiap kami menyerahkan saudara kami yang telah Tuhan panggil ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah mereka boleh mendapatkan tempat terbaik di surga-Mu, sebagaimana Engkau menyediakan tempat terbaik dan mahkota kebenaran untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan meninggal di dalam Tuhan. Kami menyerahkan setiap jiwa-jiwa, setiap pribadi-pribadi yang saat ini masih meratap di dalam duka. Kekuatan dan penghiburan Tuhan limpahkan bagi mereka. Pertolongan Tuhan curahkan bagi mereka, supaya mereka boleh mampu melewati suasana kedukaan, kembali bangkit, kembali menatap masa depan, dan menemukan rencana terbaik daripada Tuhan. Kepangan Tuhan mereka harapkan, pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan
selalu mereka dapatkan. Dan itulah yang Tuhan wujud nyatakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.